Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel kami. Kali ini kami akan membahas materi blok farmakoterapi 1, yaitu penyakit alopecia. Untuk membahas terkait alopecia, ada 14 topik yang akan dibahas satu persatu, dimulai dari definisi, prinsip farmakoterapi, patofisiologi, klasifikasi, dan seterusnya. Apa sih alopecia areata itu? Alopecia areata adalah penyakit yang ditandai dengan kehilangan rambut dan kulit kepala secara tiba-tiba. Alopecia areata dapat terjadi pada anak-anak dan orang dewasa dan menyerang siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan juga tipe jenis rambut. Sekitar 5% pasien alopecia areata akan berkembang menjadi alopecia totalis atau alopecia universalis. Prinsip farmakoterapi alopecia areata yaitu menghambat atau mengubah respon imunologi dengan memodulasi proses peradangan yang terjadi di sekitar folikel rambut. Klasifikasi alopecia secara umum, yang pertama yaitu non-sikatrisial atau bersifat traceable, yang kedua sikatrisial, yang ketiga alopecia akibat ketidaknormalan pada rongga rambut. Pada non-sikatrisial alopecia terdiri dari beberapa bagian, yaitu telogen effluvium, androgenetic alopecia, alopecia areata, dan traction alopecia. Patofisiologi alopecia areata berkaitan erat dengan defek toleransi sistem imun yang menyebabkan terbentuknya autoantibodi dan sel T yang bersifat autoreaktif. Folikel rambut adalah salah satu imun privilege site, yang berarti bahwa bagian ini normalnya terlindungi dari respon autoimun. Rendahnya ekspresi molekul MHC kelas 1 dan 2 yang disertai tingginya ekspresi faktor inhibitor migrasi makrofag normalnya akan melindungi folikel rambut dari sel natural killer dan infiltrasi limfosit T. Namun, gangguan pada sistem perlindungan ini diduga terjadi pada alopecia areata. Akibatnya, sel T berimigrasi ke antigen yang dihasilkan dan dipresentasikan folikel rambut. Tanda dan gejala yang sering dialami pasien alopecia areata terlihat pada bagian kepala hingga kuku tangan dan kaki. Pada bagian kepala, tanda-tandanya berupa kebotakan yang melingkai di belakang kepala, kemudian kebotakan berpola bulat, dan terdapat infeksi jamur hingga kerontokan yang terjadi pada semua rambut di tubuh. Diagnosis alopecia areata didasarkan pada temuan klinis saat anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis di mana pasien umumnya mengeluhkan hilangnya rambut pada area tubuh seperti kulit kepala, alis, bulu mata, maupun area kulit berambut lain. Sedangkan untuk pemeriksaan fisik berupa hilangnya rambut dengan lesi berbentuk bulat atau oval serta berbatas tegas. Diagnosis dapat ditunjang dengan pemeriksaan lain seperti dermoskopi, biopsi, dan biomarker bila temuan klinis meragukan. Sedangkan pada bagian kuku tangan dan kaki sering nampak garis putih, kuku jari tampak abnormal, hingga kuku tangan mulai terbelah. Terapi yang dapat diberikan pada pasien alopecia yaitu terapi secara farmakologi dan non-farmakologi. Untuk terapi farmakologi, ada 6 obat yang dapat digunakan untuk pasien alopecia, yaitu minoxidil, prednison, metilprednisolon, triamcinolone, sulfasalazin, hidrokortison. Penggunaan minoxidil tidak dapat digunakan sebagai monoterapi pada kasus alopecia areata. Obat ini perlu dikombinasikan dengan kortikosteroid intralesi atau topikal. Sediaan yang digunakan adalah minoxidil dengan konsentrasi 5% dalam bentuk foam atau solution, karena konsentrasi yang lebih tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan rambut yang tidak diinginkan pada area tubuh lain.
Penggunaan prednison kortikosteroid oral atau sistemik dapat bermanfaat pada alopecia areata, kecuali tipe universal dan opiasis. Kortikosteroid oral dapat digunakan pada kasus alopecia areata yang progresif dan luas. Pemberian selama 6 minggu terbukti mampu menstimulasi pertumbuhan rambut. Penggunaan terapi metilprednisolon minipulse oral adalah pilihan terapi yang efektif dan aman untuk alopecia areata dan waktu perawatannya yang singkat. Triamcinolone merupakan tata laksana lini pertama alopecia areata. Indikasi kortikosteroid intralesi adalah alopecia areata varian patchy dengan luas yang terbatas, serta alopecia pada bagian tubuh yang sensitif seperti alis. Terapi ini juga dapat menjadi terapi tambahan pada kasus alopecia areata yang bersifat luas. Penggunaan sulfasalazin adalah aminosalisilat yang terutama digunakan dalam pengobatan reumatoid arthritis dan kolitis ulceratif. Sifat imunomodulator yang ada pada sulfasalazin menjadikan pilihan terapi potensial untuk berbagai gangguan dermatologis. Karena efeknya yang luas, sering digunakan di luar label pada penyakit dermatologis seperti alopecia areata. Prednisolon merupakan kortikosteroid topikal yang biasanya digunakan sebagai alternatif, terutama jika kasus terjadi pada anak. Regimen yang dapat digunakan adalah hidrokortison. Pertumbuhan rambut dapat terlihat setelah 12-24 minggu pemberian. Pada terapi non-farmakologi dapat menggunakan beberapa metode, yaitu low level laser terapi atau triple LT. Triple LT cukup efektif untuk menstimulasi pertumbuhan rambut dan telah disetujui FDA sebagai terapi yang aman untuk AAG pada pria maupun wanita. Triple LT menggunakan 655 nanometer red light dan 780 nanometer infrared light. Triple LT yang dilakukan 2 kali seminggu selama 3-6 bulan memiliki hasil signifikan dalam mengurangi jumlah rambut velus dan meningkatkan ketebalan rambut. Kedua, krioterapi. Mekanisme krioterapi dalam tata laksana alopecia areata melibatkan proses modulasi pertumbuhan rambut melalui regulasi sistem imun, yaitu pelepasan serta aktivasi sel T. 3. Fotokemoterapi. Prinsip fotokemoterapi adalah penggunaan sinar UV yang dapat mengurangi jumlah serta aktivitas sel Langerhans. Sinar UV dapat mensupresi reaksi proinflamasi sehingga rambut kembali tumbuh beberapa bulan setelah tindakan. Yang terakhir, tata laksana kosmetik. Penggunaan protesa kulit kepala diindikasikan pada alopecia areata tipe ekstensif dengan keterlibatan lebih dari 50% kulit kepala. Penggunaan protesa bertujuan untuk menutupi daerah kulit kepala yang mengalami kebotakan. Penggunaan rambut tambahan secara semi permanen juga dapat melengkapi penggunaan protesa untuk menutupi hilangnya rambut. Algoritma pengobatan untuk alopecia areata jika usia di bawah 10 tahun dapat menggunakan minoxidil 5% dalam sediaan solution, kortikosteroid topikal atau antralin kontak pendek. Jika di atas umur 10 tahun, maka dilihat persen keterlibatan. Apabila kurang dari 50%, maka dilihat tanggapan pasien apakah baik atau kurang. Obat farmakologis memiliki efek samping. Efek samping obat minoxidil diantaranya iritasi kulit, gatal pada kulit kepala, dermatitis kontak iritan, dan sebagainya. Efek samping prednison diantaranya mual, muntah, nafsu makan meningkat, dan nyeri tulang, dan sebagainya. Efek samping metilprednisolon diantaranya sakit kepala, depresi, hipersensitivitas, dan sebagainya. Efek samping triamcinolone diantaranya sakit kepala, depresi, insomnia, dan sebagainya. Efek samping hidrokortison diantaranya gangguan penglihatan, pembengkakan, kelemahan pada otot, dan sebagainya. Efek samping sulfasalazin diantaranya nafsu makan berkurang, pusing atau lelah yang tidak biasa, nyeri perut, diare, dan sebagainya.
Interaksi obat terapi farmakologi dengan obat lain yaitu minoxidil jika digunakan bersamaan dengan diphenhidramin akan memiliki efek adaptif dalam menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, prednisolon jika digunakan dengan furosemid akan menyebabkan nyeri, kehilangan nafsu makan, pusing, atau kebingungan. Prednisolon jika digunakan bersamaan dengan metoprolol akan mengurangi efek metoprolol dalam menurunkan tekanan darah. Prednisolon jika digunakan bersamaan dengan aspirin akan meningkatkan efek samping pada saluran pencernaan. Interaksi obat metilprednisolon jika digunakan bersamaan dengan eritromisin akan mengurangi clearance obat. Metilprednisolon jika digunakan dengan kolestiramin akan menurunkan konsentrasi obat dan meningkatkan clearance. Metilprednisolon jika digunakan dengan warfarin akan meningkatkan efek antikoagulan. Metilprednisolon jika digunakan bersamaan dengan azitromisin akan meningkatkan konsentrasi obat dalam plasma penghambat CYP3A4. Interaksi obat triamcinolon jika digunakan bersamaan dengan atropin akan meningkatkan tekanan darah intraokular lebih jauh. Triamcinolon jika digunakan bersamaan dengan quinin akan menyebabkan risiko pemanjangan interval QT. Penggunaan triamcinolon dengan obat antiinflamasi non-steroid dapat meningkatkan risiko perdarahan dan ulserasi gastrointestinal. Interaksi obat sulfasalasin apabila digunakan bersamaan dengan azathioprin akan menurunkan kadar sulfasalasin dalam darah. Sulfasalasin jika digunakan bersamaan dengan ethambutol akan meningkatkan risiko terjadinya kerusakan sel darah. Penggunaan sulfasalasin bersama obat yang mengandung preparat emas saat menjalani pengobatan untuk rheumatoid arthritis dapat meningkatkan risiko terjadinya leukopenia. Rekomendasi obat alopecia areata untuk ibu hamil yaitu prednison dan sulfasalazin. Prednison aman dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui dengan dosis yang sudah disesuaikan oleh dokter. Sedangkan obat sulfasalazin harus digunakan selama kehamilan hanya jika benar-benar dibutuhkan. Obat ini menghambat penyerapan dan metabolisme asam folat. Obat kontraindikasi pada ibu hamil ada 4. Yang pertama, hidrokortison. Penggunaan hidrokortison untuk ibu menyusui tidak disarankan karena obat diekskresikan dalam ASI. Yang kedua, triamcinolon karena memiliki risiko pada ibu hamil. Yang ketiga, metilprednisolon pada kehamilan berpotensi menyebabkan efek buruk pada fetus. Dan yang keempat, minoxidil. Pemberian minoxidil harus dilakukan dengan hati-hati pada wanita hamil, menyusui, serta orang dengan kondisi-kondisi medis seperti peningkatan tekanan pembuluh darah paru, penyakit jantung, atau gangguan fungsi ginjal. Obat yang perlu dimonitoring ginjal dan hati yaitu metilprednisolon dan minoxidil. Metilprednisolon digunakan dengan hati-hati pada ginjal. Pengobatan jangka panjang dapat menyebabkan resiko osteoporosis, miopati, dan penyembuhan luka tertunda. Penggunaan minoxidil pada pasien dengan gagal ginjal atau dialisis mungkin memerlukan dosis yang lebih kecil dan harus memiliki pengawasan medis yang ketat untuk mencegah eksaserbasi gagal ginjal atau presbitasi gagal jantung. Sekian pembahasan mengenai alopecia areata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami.